Pasti kenal kan sama sosok yang satu ini? Seseorang yang perannya tuh penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Yap, kita lagi ngomongin soal ketua rukun tetangga atau yang akrab kita sapa Pak RT dan Bu RT. Betul kan? Mau ngurus KTP, bikin kartu keluarga, atau bahkan cuma sekedar lapor kalau ada masalah di lingkungan, pasti yang pertama kali kita cari ya mereka. Peran mereka itu terasa dekat banget sama kita. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Pernah nggak sih kepikiran dengan semua kerjaan itu sebenarnya berapa sih bayaran yang mereka terima? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngintip soal nominalnya, kita pahami dulu seberapa besar sih tanggung jawab yang mereka pikul. Soalnya ini bukan jabatan buat formalitas doang loh. Coba deh kita lihat daftarnya. Mulai dari urusan administrasi kayak KTP dan KK, terus memastikan lingkungan kita aman dan tertib, sampai jadi penengah kalau ada tetangga yang berselisih paham. Belum lagi, mereka juga yang ngajak kita gotong royong, nyebarin informasi dari kelurahan, sampai mengawasi kalau ada warga baru. Ini sih kerjaan yang bisa dibilang siaga 24 jam 7 hari seminggu. Intinya, ya persis seperti ini. Mereka itu adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan kita sebagai warga dengan aparat pemerintah. Posisi mereka itu vital banget dalam struktur masyarakat kita. Dan jangan salah ya, posisi ini tuh bukan posisi kaleng-kaleng. Ada aturan mainnya yang resmi, ada dasar hukumnya yang jelas banget. Nah, ini dia landasannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Di sini, posisi Ketua RT itu diakui secara resmi sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Artinya, ini adalah jabatan resmi yang diakui oleh negara. Proses pemilihannya juga nggak sembarangan. Syaratnya, calonnya harus warga setempat. Terus, dipilih langsung sama kita, para tetangganya. Kalau sudah terpilih, baru deh disahkan oleh lurah. Dan satu lagi yang penting ya, Ketua RT itu nggak boleh terafiliasi sama partai politik manapun. Jadi, harus netral, biar bisa fokus kerja untuk kepentingan semua warga. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin penasaran. Setelah tahu tugasnya yang seabrek dan aturannya yang resmi, berapa sih kompensasi yang mereka dapatkan? Siap-siap ya. Eits, tunggu dulu. Kita perlu luruskan istilahnya nih. Secara resmi, yang diterima Ketua RT itu bukan gaji, tapi namanya insentif atau bantuan operasional. Ini penting karena statusnya lebih ke bentuk dukungan untuk sebuah pengabdian sosial, bukan upah kerja profesional. Dan disinilah kita bisa lihat perbedaan yang luar biasa. Coba perhatikan angkanya. Di Jakarta, insentifnya bisa mencapai 2 juta rupiah per bulan. Lumayan kan? Tapi coba deh bandingkan sama kota lain. Misalnya Bandung yang sekitar 300 ribu rupiah. Atau lihat Pontianak, hanya 125 ribu rupiah per bulan. Jomplang banget kan? Grafik ini nunjukin jurang perbedaannya dengan sangat jelas. Coba bayangin, insentif di Jakarta itu bisa sampai 16 kali lipat lebih besar dibanding di Pontianak. Padahal beban kerja ketua RT dimanapun bisa jadi sama beratnya. Coba kita fokus sejenak ke angka ini, Rp125.000 per bulan. Dengan semua daftar tugas yang tadi kita bahas, dari ngurus KTP sampai mendamaikan warga yang lagi panas. Angka ini benar-benar jadi bukti kalau peran ini dasarnya adalah pengabdian murni. Memang sih kompensasi itu nggak melulu soal uang tunai, beberapa daerah ada yang memberikan dukungan lain, kayak jaminan kesehatan BPJS, seragam, atau tunjangan pulsa buat komunikasi. Tapi, ya itu, ini semua juga sangat bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerahnya. Jadi, setelah melihat semua angka dan fakta ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Di sini kita bisa lihat kontras yang sangat tajam. Di satu sisi ada peran yang super krusial, super sibuk, dan penting banget buat lingkungan kita. Tapi di sisi lain bayarannya sangat gak pasti dan seringkali jauh dari kata sepadan. Ini nunjukin kalau menjadi ketua RT itu benar-benar sebuah panggilan hati. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Jabatan ketua RT itu adalah salah satu pilar utama di komunitas kita. Sebuah peran yang dijalankan bukan karena mengejar uang, tapi karena rasa tanggung jawab dan keinginan tulus untuk mengabdi pada masyarakat dan lingkungannya. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi bahan renungan kita semua. Di luar urusan nominal, gimana cara kita mengapresiasi kerja keras mereka? Mungkin dukungan dan penghargaan tulus dari kita sebagai warganya justru itu bayaran yang paling berharga.
Jadi lain kali kalau ketemu ketua RT Anda, sebuah senyuman dan ucapan terima kasih yang tulus bisa jadi sangat berarti buat mereka.